Membaca buku adalah bermimpi dengan mata terbuka. Sepertinya quotes tersebut cocok untuk membawakan apa yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu tentang membaca. Disclaimer, Risa Saraswati adalah seorang penulis dan seorang penyanyi yang berasal dari Bandung. Ia menjadi penulis buku Danur, serial Danur yang di dalamnya menceritakan tentang 4 sahabat gaib Risa Saraswati. Karena Risa Saraswati sendiri merupakan indigo dan sering menceritakan kisah tentang sahabat-sahabat gaibnya di media sosial, jadi ia menulis buku Peter yang merupakan sahabat gaib Risa Saraswati. Jadi seperti apa isi dari cerita dalam buku Peter karya Risa Saraswati ini? Kita akan simak bersama-sama. Peter Van Gils merupakan hantu anak kecil yang sangat bosi terhadap 4 sahabatnya. Mereka sering muncul di sekitar Risa Saraswati. Saat ia kecil, para hantu itu membawa kisahnya sendiri. Salah satunya Peter Van Gils. Anak bangsawan itu saat hidup dulunya adalah seorang anak yang sangat dicintai oleh mamanya. Peter dicintai oleh mama Beatrice dan sering dimarahi oleh ayah Albert. Ayah menganggap Peter adalah seorang yang sangat bodoh karena sulit belajar bahasa Belanda. Selain itu, anak-anak kecil selalu menghina Peter karena Peter kesulitan berbaur dengan anak-anak yang sekolah di HIS karena ia diolok-olok oleh anak lain. Anak itu pendek dan tidak bisa berbahasa Belanda. Sebagai anak keturunan Belanda, hal itu sangat memalukan dan membuat ayah Albert, yaitu ayah Peter, merasa marah dan malu memiliki anak Peter. Peter sedih karena ia tidak diterima oleh lingkungannya dan ia mengadu kepada orang tuanya. Namun yang peduli hanyalah ibunya, yaitu Mama Beatrice. Papanya heran kenapa Peter tidak kembali ke sekolah HIS yang merupakan kota sekolah terbaik di kota kecil itu karena berisi bangsawan-bangsawan inlander. Namun karena mengetahui Peter dibully, Mama Beatrice marah dan akhirnya memutuskan untuk mengajar Peter di rumah. Namun karena Peter manja dan disayang oleh mamanya, maka pengajaran di rumah oleh Mama Beatrice menjadi tidak efisien, atau Peter menjadi manja dan tidak mau belajar, terutama belajar bahasa Belanda. Guru-guru terbaik dari Belanda didatangkan untuk mengajar Peter. Namun Peter sendiri tidak pernah mau belajar dan selalu membuat kerepotan guru-guru yang didatangkan oleh ibu dan ayahnya. Sehingga suatu saat ibu Beatrice, yaitu mama dari Peter, memanggil guru dari kalangan Indonesia atau Inlander, yaitu Pak Nafi. Di sini Pak Nafi mengajarkan Peter dengan caranya yang membuat Peter tidak lagi manja kepada Mama Beatrice dan mulai mengerti tentang pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Pak Nafi. Meskipun Pak Nafi ini termasuk orang Inlander, tapi ia cukup cakap mengajarkan bahasa Belanda kepada Peter. Pun seorang guru yang cakap berbahasa Belanda dan mengajarkannya kepada Peter, tapi Pak Nafi ini tetaplah seorang pribumi yang tidak menyukai penjajahan oleh Belanda, apalagi Peter adalah seorang anak dari ketua militer Belanda. Jadi Pak Nafi sering menceritakan kepada Peter bahwa mereka atau pribumi akan bebas dari Belanda karena adanya Jepang yang akan datang dan menyelamatkan mereka sebagai saudara tua. Sering mendengar cerita-cerita dari Pak Nafi, Peter ini kerap kali menguping pembicaraan Pak Nafi dengan pelayan-pelayan atau orang-orang yang bekerja di rumah Peter yang seorang pribumi. Pak Nafi sering menyebut-nyebut tentang kekalahan Belanda dan keselamatan dari suku pribumi karena dibantu oleh Jepang. Kegentingan tersebut, Peter menceritakan kepada ayahnya bahwa mereka atau pribumi akan dibebaskan oleh tentara Jepang dan para pihak Belanda akan kalah.
Peter menceritakan hal tersebut dengan kegirangan karena dia merupakan anak kecil dan tidak tahu bahwa Jepang adalah musuh Belanda. Dan ia menceritakan dengan girang bahwa mereka akan terbebas kepada ayahnya yang seorang kepala militer Belanda. Tentu saja ayah Peter marah besar kepada Peter dan mengurung Peter di dalam rumah sebagai bentuk hukuman karena ia telah berkata-kata atau menyebutkan kata-kata yang tidak pantas di hadapan seorang militer Belanda, apalagi yang tersebut adalah ayah Peter, yaitu para pemimpin pasukan militer Belanda. Peter kecil yang tidak tahu apa-apa, ia harus menangis karena hukuman oleh ayahnya. Ia dimasukkan ke dalam gudang dan akhirnya diselamatkan oleh Mama Beatrice. Pada cerita selanjutnya, yaitu keesokan harinya, Mama Beatrice dan Peter datang di acara perkumpulan para bangsawan Belanda. Di sana mereka melakukan perjamuan. Hanya Mama Beatrice dan Peter yang ikut turut dalam pesta tersebut, namun ayah Peter tidak ada. Di tengah-tengah pesta tersebut, di tengah-tengah kehiruk-pikuan tersebut, ternyata ada tentara Jepang yang menyerang camp tersebut atau tempat tersebut, karena tempat tersebut sudah dijadikan sasaran sebelumnya oleh tentara Jepang untuk melakukan serangan-serangan selanjutnya kepada militer Belanda. Dan Peter kecil yang di tengah kericuan tersebut berpisah dari Mama Beatrice dan akhirnya terbunuh oleh pasukan tentara Jepang. Dan sampai saat ini Peter masih bergentayangan sebagai hantu Belanda yang menempati rumah atau camp tersebut, dan mereka dan Peter tentunya masih mencari Mama Beatrice untuk mengajaknya pulang. Namun hingga saat ini mamanya tak kunjung datang untuk menjemput Peter. Jadi ia bergentayangan dan menjadi sahabat Risa Saraswati. Risa Saraswati mengemas cerita ini dalam sebuah cerita ringan namun penuh makna, karena di dalamnya ada cerita-cerita tentang bagaimana Peter sampai menjadi hantu dan memiliki sifat bosi atau seenaknya sendiri. Sebelum saya membaca cerita ini, saya sempat beranggapan bahwa novel ini termasuk novel horor atau buku cerita yang horor yang banyak teror di dalamnya dan banyak teka-teki yang sulit atau plot twist. Tapi ternyata Risa Saraswati mengemas cerita Peter ini dalam suatu novel ringan yang menceritakan tentang Peter dulu dan tidak ada sama sekali unsur horor atau menakutkan dalam novel ini. Kelebihan novel ini adalah bacaan ringan dan bisa dibaca semua kalangan usia karena tidak ada unsur-unsur yang mengerikan atau horor dan tidak ada unsur-unsur yang sulit dipahami oleh anak-anak kecil. Namun kelemahan novel ini adalah konfliknya yang sedikit dan mungkin agak gantung endingnya karena tidak dijelaskan tentang kelanjutan dari Mama Beatrice dan papanya, yaitu Papa Albert, dalam mencari Peter. Terlepas dari itu semua, buku ini termasuk buku yang bagus dan termasuk buku yang dapat dikonsumsi sehari-hari. Maksudnya dikonsumsi dalam hal ini adalah dibaca sehari-hari, yang merupakan cerita yang mungkin banyak disukai karena tidak terlalu banyak konflik di dalamnya. Mungkin sekian resensi buku atau review buku dari buku karya Risa Saraswati berjudul Peter. Mungkin selanjutnya kita akan membahas tentang cerita-cerita lain atau buku-buku lain dengan video-video yang berbeda. Sampai jumpa di video berikutnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.